ini memang agak panjang ya. Intinya dialektika sebenarnya aslinya filsafat dialektika itu dari Hegel kan, kemudian diadopsi oleh Karl Marx. Sehingga tidak hanya dialektika saja, tetapi dialektika historis materialisme. Dialektika historis materialisme. Kalau ajaran aslinya dialektika, filsafat dialektika itu logika yang dibangun atas 3 step berpikir. Jadi kalau ada apa? Kalau ada tesis, itu cara urutan berpikirnya. Pertama itu ada tesis. Setiap ada tesis pasti memunculkan antitesis. Kalau sudah muncul antitesis, maka muncul konklusi. Jadi cuma 3 tahap, itu berpikir dialektika. Kalau ada tesis, kemudian pasti memunculkan antitesis. Dan kemudian akan memunculkan konklusi. Nah, teori berpikir dialektika ini diambil oleh Karl Marx untuk membaca perjalanan sejarah manusia. Sejarah manusia itu sebenarnya pasti mengalami dialektika historis materialisme. Ada materialisme karena dia tidak mengakui adanya penciptaan Tuhan, tidak mengakui kehendak Tuhan. Jadi kehidupan ini muncul dari material, dari materi, oleh materi untuk materi. Jadi berawal dari materi, cuma mengalami evolusi. Nah, evolusi kehidupan ini sudah diterangkan oleh Charles Darwin. Kalau Karl Marx hanya melanjutkan saja. Ini kan sebenarnya memang masa-masa kebangkitan Eropa di mana kaum intelektual itu saling bahu-membahu untuk membangun teorinya. Jadi setelah teori evolusi, maka ketika ada manusia, kata Karl Marx, manusia pertama itu adalah manusia di mana mereka bisa hidup bebas, bisa memanfaatkan alam secara maksimal. Itu yang disebut kehidupan nomaden. Masyarakat nomaden itu masyarakat yang bisa berpindah-pindah. Kalau dia berada di satu wilayah, makan, minum sepuasnya, habis dia pindah ke wilayah lain. Itu namanya tesis pertama. Tesis pertama pasti menghasilkan antitesis, yaitu apa? Pasti jumlah manusia bertambah, berkembang biak, sehingga apa? Membuat manusia nggak bisa pindah-pindah lagi. Itu antitesisnya. Jadi mau pindah di sana sudah ada manusia, mau pindah ke sana sudah ada manusia. Maka kalau menimbulkan antitesis, pasti akan menimbulkan konklusi. Konklusinya apa? Menimbulkan masyarakat pertanian. Jadi konklusinya masyarakat itu akan berpikir untuk budidaya pertanian, budidaya peternakan. Karena nggak bisa pindah lagi. Itu konklusinya. Tapi kata Karl Marx, konklusi ini menjadi tesis kedua, yaitu masyarakat pertanian. Nah, ketika muncul masyarakat pertanian, itu pasti akan menimbulkan antitesis. Antitesisnya apa? Kalau dulu pertanian itu bisa dibagi rata, akhirnya timbul persaingan. Mungkin ada yang pertaniannya berhasil, ada yang gagal. Yang gagal pasti akan menjual lahannya, dibeli oleh yang berhasil. Yang berhasil itu nanti kepemilikannya makin luas, yang gagal makin sempit. Akhirnya menimbulkan kehilangan kepemilikan, sehingga menjadi buruh tani, dan jumlah buruh tani akan bertambah, sedangkan pemilik lahan itu jumlahnya akan semakin sedikit, tetapi kepemilikan lahannya semakin luas, karena dia bisa membeli. Dan ini menimbulkan antitesis. Antitesisnya apa? Masyarakat feodalisme. Yaitu masyarakat yang apa? Ada yang menjadi tuan tanah, ada yang menjadi buruh tani. Itu antitesisnya. Nah, sintesisnya apa? Sintetisnya
mereka akhirnya tidak mau bergantung kepada pertanian. Mereka berpikir untuk apa? Berpikir untuk bagaimana bisa mengembangkan produksinya dalam bidang-bidang apa yang dibutuhkan oleh manusia, sehingga melahirkan sintesisnya melahirkan masyarakat industri. Melahirkan masyarakat industri di mana mereka bisa menemukan mesin-mesin industri yang diawali dengan mesin uap itu. Sehingga mereka sudah tidak bergantung lagi pada sektor pertanian. Mereka harus mengembangkan produknya dengan mesin-mesin yang itu tidak menggunakan tenaga hewan lagi, tapi tenaga mesin, bukan juga tenaga manusia. Lahirlah masyarakat industri. Ini menjadi konklusi. Konklusi ini menjadi tesis yang ketiga. Tesis yang ketiga, masyarakat industri, kalau mereka berkembang, akhirnya menimbulkan antitesis. Antitesisnya apa? Masyarakat kapitalis, yaitu apa? Masyarakat kapitalis itu muncul kelas, yaitu kelas pemilik modal dan kelas buruh. Akhirnya banyak rakyat yang ditindas menjadi apa? Menjadi buruh. Sementara ada segelintir orang yang menjadi juragan yang disebut kaum borjuis. Itu antitesisnya, ada kaum borjuis, ada kaum proletar. Nah, ini pasti akan menimbulkan konflik gitu loh. Dan pasti akan menimbulkan sintesis. Sintesis dari masyarakat kapitalis itu apa? Sintesisnya adalah melahirkan masyarakat sosialis, yaitu masyarakat tanpa kelas. Pasti akan menimbulkan kecemburuan, yaitu apa? Terjadi konflik sosial. Kalau terjadi konflik sosial, pasti akan menghasilkan revolusi sosial. Revolusi sosial itulah yang menghasilkan masyarakat sosialisme, di mana inti masyarakat sosialisme tidak ada kepemilikan faktor-faktor produksi oleh individu. Semuanya diambil alih oleh negara. Inilah yang disebut the end of civilization. Menurut Karl Marx, solusi terakhir dari konklusi terakhir dari dialektika historis materialisme itu adalah masyarakat sosialisme. Kalau itu sudah mapan, nanti negara tidak dibutuhkan. Puncaknya adalah masyarakat komunisme. Masyarakat komunisme itu masyarakat tanpa negara. Itulah surga manusia yang sesungguhnya. Surga manusia ya di bumi ini ketika sudah tidak ada negara lagi. Semua masyarakatnya itu satu, menjadi satu komunal yang disebut komunisme. Itu puncak dari peradaban manusia. Dan itu katanya Karl Marx terjadi secara dialektika, terjadi secara otomatis. Nah, faktanya apakah itu bisa terwujud? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, insya Allah.